Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Kusuma Wardani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Klaten. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Anak-anakku, silahkan kalian melakukan presensi di akun WhatsApp grup ya. Baik, Bu Uma akan mengingatkan sekali lagi, meskipun ini sudah di era endemi, Bu Uma mengingatkan kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, dilanjutkan ya anak-anakku. Sebelum Bu Uma akan menyampaikan materi, Bu Uma akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa di SMA Negeri 2 Klaten ini sudah sekolah penggerak ya, jadi kurikulumnya sudah berbeda. Kalian sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kalian semua juga harus mampu mengerti tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Jadi kalian semua harus sudah mengetahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebelum Bu Uma menyampaikan materi, Bu Uma akan bertanya dulu nih, pernahkah kalian melakukan observasi? Oke, jadi kalian sudah pernah melakukan observasi ya. Jadi observasi itu sama halnya dengan mengamati. Mengamati apa? Boleh mengamati suatu benda, ataupun tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi, observasi itu adalah kegiatan mengamati. Mengamati suatu benda yang bersifat objektif atau bersifat universal ya. Dan kalian juga harus mampu mengembangkan dari objek yang kalian amati nanti. Lanjut langsung saja. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan nanti yaitu tentang menyimak teks laporan hasil observasi secara kritis. Nah, yang pertama tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Seperti yang sudah Bu Uma sampaikan di depan tadi, bahwa observasi itu sama halnya dengan mengamati. Mengamati suatu objek, ya. Dan objek yang kalian amati itu harus bersifat fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta. Fakta yang kalian dapatkan itu harus melalui proses pengamatan. Oleh karena itu, laporan hasil observasi yang kalian tulis harus dipastikan hanya berisi informasi yang kalian peroleh di lapangan, berdasarkan apa yang kalian lihat, dengar, cium, sentuh, dan rasakan. Jadi itu kesimpulan dari teks laporan hasil observasi. Kata kuncinya adalah mengamati. Mengamati apa? Mengamati suatu objek. Objek yang kalian amati itu harus bersifat fakta, tidak dibuat-buat. Karena kalian nanti akan menyajikan dalam bentuk teks, ya,
dengan menggunakan bahasa yang ilmiah ataupun logis. Dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami, dilanjutkan bahwa tujuan teks laporan hasil observasi ini untuk memberi informasi kepada publik atau kepada orang lain yang akan membaca. Lalu apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi? Fungsinya di sini sebagai bahan penelitian. Bahan penelitian di sini berarti berkaitan dengan untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yang pertama itu bersifat objektif, global, dan universal ataupun umum. Lalu yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Kenapa objek tunggal? Supaya dalam mengamati itu tidak kebingungan kalau objeknya tunggal. Kalau objeknya lebih dari satu, pasti yang akan dibahas itu pasti akan panjang dan pasti akan sulit dalam menemukan titik temu permasalahan yang kalian amati. Lalu yang ketiga, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, dan isinya juga harus berbobot maupun susunannya logis. Di sini maksudnya, disajikan secara menarik ini berhubungan dengan objek apa yang akan kalian teliti. Dengan bahasa yang isinya berbobot. Jadi bahasanya itu harus logis ataupun menggunakan bahasa ilmiah karena hubungannya dengan hasil pengamatan atau laporan. Dan kenapa susunannya harus logis? Karena dalam membuat teks laporan hasil observasi, kalian juga harus memperhatikan strukturnya. Itu dibahas nanti ya, strukturnya ya. Sampai di sini sudah dipahami? Oke, kalau sudah, lanjut di struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu. Pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Untuk mengidentifikasi bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan pernyataan umum, di sini diidentifikasi dari kata definisi dalam pernyataan umum. Kata definisi ada 5 ya. Yang pertama adalah merupakan, yaitu, yakni, dan ialah. Ini adalah kata kunci untuk menulis pernyataan umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini berisi tentang penjelasan yang detail tentang objek atau bagian-bagian yang kalian amati. Lalu yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Jadi, dalam deskripsi manfaat di sini, kalian menjelaskan manfaat dari objek yang kalian amati. Ya, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Lalu, selanjutnya di sini Bu Uma akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Seperti yang Bu Uma sampaikan tadi, bahwa untuk mengidentifikasi pernyataan umum di sini, terdapat kata kuncinya adalah kata definisi. Nah, di sini dalam pernyataan umum, sudah teridentifikasi ada kata definisi merupakan. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian tadi adalah menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagian yang kalian teliti.
Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi dengan judul lidah buaya. Nah, deskripsi bagian di sini menjelaskan bagian-bagian dari lidah buaya. Daunnya agak runcing, lalu panjangnya dan warnanya. Ini bagian-bagian dari lidah buaya. Lalu pada bagian deskripsi manfaat di sini kalian menjelaskan dari manfaat lidah buaya. Ya, bahwa manfaat dari lidah buaya di sini sudah diidentifikasi, itu adalah untuk perawatan rambut, perawatan kulit, mengobati luka bakar ringan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi ini contoh untuk membedah struktur teks laporan hasil observasi. Di sini Bu Uma menyontohkan, contohnya adalah judul lidah buaya ya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian silahkan belajar ya, belajar secara mandiri, dan kalian juga Bu Uma harapkan dapat berpikir kritis untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang Bu Uma tugaskan nanti. Dan tugasnya itu nanti akan Bu Uma kirim di WhatsApp group ya. Oke, untuk lembar kerja peserta didik, tugas akan Bu Uma kirim di WhatsApp group. Ya, nanti Bu Uma minta kalian untuk menyimak teks laporan hasil observasi yang berjudul Tonggeret. Itu nanti teksnya itu ada di buku paket Cerdas Bahasa dan Bersastra Indonesia di halaman 7-9. Ya, sebagai tugasnya nanti kalian Bu Uma minta untuk mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dengan format yang sudah Bu Uma sediakan ya. Oke, ini saja Bu Uma yang dapat Bu Uma sampaikan kepada anak-anakku semua. Apabila masih ada yang belum dipahami, nanti kalian bisa bertanya langsung kepada Bu Uma atau bisa bertanya di WhatsApp group. Ya, akhir kata, untuk motivasi hari ini Bu Uma ingatkan kepada kalian semua, teruslah belajar menjadi orang baik dan jangan pernah berharap menjadi yang terbaik. Lakukan dengan baik, pasti orang lain akan mendoakan yang paling baik. Terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya Bu Uma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.